Tanpa diketahui awal mulanya, tiba-tiba saja api membakar rumah warga di desa Lumban Pinasa, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Api dengan cepat melahap rumah warga. Warga pun berusaha padamkan api, namun apa daya, tiupan angin kencang membuat api kian cepat membesar. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran tiba dan langsung berjibaku jinakan api. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Keesokan harinya, penyelidikan dilakukan. 3 rumah warga terbakar, hanya menyisakan puing. Belum diketahui penyebab kebakaran. Itu ada berapa rumah yang terbakar? Yang terbakar habis 3 rumah dan 1 terdampak. Ya. Oh, saat di lokasi untuk penyebab kebakaran sendiri, apakah saat itu kita mengetahui atau tidak? Atau masih dalam penyelidikan? Saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Akibat kebakaran, warga alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Beruntung saat kebakaran terjadi, warga segera menyelamatkan diri hingga tidak memakan korban jiwa. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Selamat pagi Nata. Pagi Priska. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Nata? Kabar baik. Baik. Priska sendiri? Baik. Semangat untuk pekan yang baru. Betul. Selamat hari Senin ya. Mbak yang mau bekerja hari ini hari pertama. Yang berangkat ke sekolah juga hari ini hari pertama di pekan ini. Artinya di mana-mana pasti bakal ada terjadi kemacetan nih. Terutama jam 6 tuh pasti udah numpuk banget setiap hari Senin. Biasanya hari Senin ya, selalu begitu. Betul. Iya, gak apa-apa. Yang penting semua sehat dan tetap semangat. Karena ya namanya tinggal di Jakarta dan sekitarnya, macet itu udah biasa ya tiap hari. Udah ya kayak makanan sehari-hari lah ya kita ngeliatnya. Iya. Ya, Nata, pagi hari ini kita bersemangat, tetapi ternyata ada satu berita yang bikin ngelus dada. Iya, terkait dengan dokter yang magang itu ya, yang meninggal dunia akibat kelelahan. Iya, jadi karena kerja terus-menerus selama berbulan-bulan tanpa libur Nata. Dan pada saat sebelum meninggal itu sempat sakit, tetapi tetap bekerja dengan beban yang cukup berat begitu. Iya, namanya kondisi tubuh kita tuh nggak ada yang tahu ya kayak gimana. Misalnya, oke, kita kerja, kita enak kerja segala macam, tapi kita nggak ngerasa kalau misalnya badan kita sebenarnya sakit. Tapi balik lagi, endingnya kan efek dampaknya itu kan berkepanjangan. Iya betul. Misalnya kayak punya penyakit apa yang harusnya istirahat, tiba-tiba tetap dipaksain, otomatis kan daya imun tubuh itu kan berkurang dan lain-lain. Ya memang makanya ada sebenarnya aturan ya bahwa 1 pekan itu jumlah jam kerja itu biasanya 40 jam. Supaya apa? Supaya di luar itu orang bisa istirahat begitu. Ya ini kejadiannya menimpa seorang dokter magang di RSUD Daud Arif Tanjung Jabung Barat, Jambi. Korban ini diketahui sempat mengalami sakit tapi tetap diminta bekerja sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, bahkan kasus dokter muda meninggal dunia ini bukan kali pertama. Jadi beberapa kali juga banyak kasus-kasus perundungan, kasus-kasus yang apa ya namanya senioritas kedokteran itu benar-benar kental banget kayak di Indonesia. Ada apa sih sebenarnya gitu? Iya betul. Ya kita akan membahasnya di program Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya dan rekan saya. Dan saya Nata Arman. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Polisi menangkap 4 pembunuh sadis lansia di Pekanbaru, Riau. Pejuang Hizbullah terus meredam gempuran Israel di Lebanon. Polda Metro Jaya hari ini akan memeriksa perusahaan taksi dan Dirjen Kereta Apian Kementerian Perhubungan terkait tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
Informasi pertama, pemirsa, polisi menangkap 4 pelaku pembunuhan sadis terhadap lansia perempuan di Pekanbaru, Riau. Ya, salah satu pelaku merupakan menantu perempuan korban yang diduga sebagai dalang pembunuhan. Pembunuhan sadis gegerkan warga Kelurahan Limbungan, Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman CCTV terlihat korban, seorang lansia perempuan, sedang duduk berbincang dengan 2 wanita di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba dari arah belakang datang seorang pria membawa balok, lalu memukul korban berulang kali hingga korban terkapar. Usai melakukan tindak kekerasan, pelaku kemudian merusak CCTV di ruang tamu. Selanjutnya, pelaku membawa korban ke dapur dalam kondisi bersimbah darah dan tak bernyawa. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku. Salah satu pelaku merupakan menantu korban, wanita berinisial AF, yang menjadi dalang pembunuhan brutal. Usai membunuh, para pelaku juga membawa kabur barang berharga korban. Telah terjadi diduga tindak pidana pencurian dan kekerasan yang mana mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas 6 inisial M, umur 60 tahun. Kini polisi masih memeriksa intensif ke-4 pelaku dan mendalami motif pembunuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Riau mengungkap pelaku perampokan yang disertai pembunuhan terhadap seorang wanita lansia di Pekanbaru. Ya, dari hasil pemeriksaan, motif pelaku yang merupakan menantu korban adalah sakit hati akibat sering dimarahi. 4 orang pelaku berinisial AF, SL, E, dan L diringkus polisi, ditangkap di 2 lokasi berbeda. AF yang merupakan mantan menantu dari korban adalah otak dari aksi ini. Ia nekat melakukan aksinya karena sakit hati, sering dimarahi oleh korban. Keempat pelaku merencanakan aksi perampokan hingga berujung pembunuhan yang menewaskan lansia tersebut. Sidang kasus pembunuhan 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat memanas. Ya, terdakwa membantah terlibat pembunuhan dan bahkan mengaku mendapatkan kekerasan saat pemeriksaan polisi hingga mengalami patah kaki. Suasana ketegangan sempat mewarnai usai sidang kasus pembunuhan terhadap 5 orang korban dalam satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Salah satu terdakwa, Ririn, tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Sempat terlibat ketegangan dengan kuasa hukum terdakwa Ririn dengan petugas. Sambil tertatih-tatih, Ririn mengaku dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan dari polisi yang mengakibatkan kakinya patah. Kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa terhadap jaksa yang tidak menghadirkan saksi terdakwa Prio yang mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saksi Prio Bagus Setiawan itu sebagai saksi untuk Ririn. Itu yang kami tunggu-tunggu karena Prio itulah yang tahu pembunuhan. Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan. Dan Prio juga mengaku ikut menguburkan disuruh oleh Amaniani. Dan Prio lah yang menyebutkan nanti bahwa Ririn tidak terlibat. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan publik, di mana korban berjumlah 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas dan dikubur dalam satu lubang di sekitar rumah korban pada akhir Agustus 2025 lalu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota jaringan narkoba Malaysia Indonesia ditangkap polisi dalam sebuah penyergapan di Kota Dumai, Provinsi Riau. Ya, dalam penangkapan ini petugas menyita 3 jenis narkoba yaitu sabu, ekstasi, dan etomidate. Tembakan peringatan ke udara mewarnai upaya penyergapan kendaraan kurir narkoba jaringan Malaysia Indonesia di Jalan Arifin Ahmad, Kota Dumai, Provinsi Riau, Kamis malam. Namun kendaraan minibus pembawa narkoba ini terus melaju, bahkan menerobos blokade petugas Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Aksi pengejaran pun berlangsung hingga tembakan petugas kepolisian menghentikan pelarian pelaku setelah mengenai ban mobil yang mereka tumpangi.
Meski sempat bersembunyi secara terpisah dan meninggalkan kendaraan di bahu jalan, 3 kurir berinisial AD, R, dan RA akhirnya diringkus. Saat mobil digeledah, polisi menemukan 18 kg sabu, 30.000 pil ekstasi, dan 50 botol etomidate atau obat anestesi dengan total nilai mencapai 60,9 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, barang haram ini diselundupkan dari Malaysia dan hendak diedarkan ke sejumlah kota besar di Pulau Jawa dan Madura. Penindakan para tersangka berupaya melarikan diri dengan cara menerobos kendaraan petugas sehingga membahayakan keselamatan. Petugas kemudian memberikan tembakan peringatan sesuai prosedur. Petugas berhasil menghentikan kendaraan, mengamankan 1 tersangka di lokasi serta menangkap 2 tersangka lainnya dalam pelarian. Polisi masih memburu seorang pengendali berinisial RO yang berada di Malaysia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena beban kerja berlebih, seorang dokter magang di RSUD Daud Arif Tanjung Jabung Barat, Jambi meninggal dunia. Ya, korban sempat mengalami sakit namun tetap diminta bekerja hingga akhirnya meninggal dunia. Duka mendalam menyelimuti keluarga Dr. Mita Aprilia Azmi di perumahan Gria Permai, Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Mita merupakan dokter intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang bertugas di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Diduga Mita meninggal dunia karena kelelahan imbas beban kerja yang berat hingga tetap dipaksa masuk kerja dalam kondisi demam dan sesak nafas. Mita dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu di RSUP Muhammad Hussein, Palembang, setelah menjalani perawatan intensif di ICU. Kepergian Dr. Mita meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi rekan sejawat yang mengenalnya. Dr. Mita dikenal sebagai sosok berdedikasi dan bertanggung jawab. Ini Mita teman kami, ini satu wahana dengan kami, juga satu universitas dengan kami. Mita itu orangnya yang ceria, banyak ngomong, terus itu juga orangnya itu sebenarnya terbuka, kalau ada apa-apa cerita. Nah, kalau kerja di IGD selama ini rajin, semua pekerjaan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, dan juga dia tidak pernah mengeluh sih. Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan pada 30 April yang mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Daud Arif Kuala Tungkal. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Pihak keluarga juga berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut tuntas kasus dugaan kelebihan beban kerja. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Ya, Nata, kita lantikan langkah Kemenkes untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga sistem yang selama ini terjadi yang menyebabkan kelelahan dokter-dokter magang ini bisa diperbaiki, Nata, ya? Betul, dan juga memang kalau kita melihat dari beberapa kasus yang lain, ini kasus dokter-dokter yang meninggal akibat depresi, entah itu senioritas, ini sering banget kejadian. Bahkan yang terakhir adalah yang tadi, yang baru saja kita bacakan. Ya, semoga tidak terulang kembali. Karena apapun pekerjaannya, beban berlebih itu tidak dibenarkan ya, apalagi dokter yang memang dibutuhkan kiprahnya saat ini karena jumlah perbandingan antara dokter spesialis dengan pasien yang membutuhkan itu masih jauh sekali, sehingga kita harapkan ada perbaikan sistem di sini. Betul. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah tebing setinggi 100 meter menerjang kawasan proyek PLTA Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tebing setinggi 100 meter longsor menerjang kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Upper Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Peristiwa yang terjadi pada 1 Mei 2026 ini tidak menimbulkan korban jiwa karena bertepatan dengan hari buruh sehingga ratusan pekerja proyek tengah libur. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga mengikis tanah tebing. Longsoran diawali dengan guguran tanah di bagian tengah tebing sebelum akhirnya meluas dan menyeret material lain dalam jumlah besar. Aliran material terus bergerak menuruni lereng hingga menutupi terowongan air yang nantinya diperuntukkan mengalirkan air ke turbin. Setelah terjadi longsor di areal Upper Cisokan. Nah, setelah melihat begitu ramainya pemberitaan, saya berkoordinasi dengan pemerintah desa Sukaresmi dan juga pemerintah Kecamatan Rongga. Alhamdulillah tidak ada korban, dan untuk penanganan longsor sendiri akan dilakukan segera oleh pihak Cisokan. Peristiwa longsor yang menerjang objek vital di kawasan Rongga ini merupakan kedua kali berturut-turut dalam 2 hari terakhir. Pemirsa, sebuah truk kontainer terbakar setelah menabrak beton pembatas jembatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, evakuasi sopir truk terjebak kebakaran berlangsung dramatis. Sebuah truk kontainer terbakar usai menabrak beton pembatas jembatan di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya hantaman membuat sopir truk pingsan dan terjebak di dalam kendaraan yang terbakar. Evakuasi sopir truk berlangsung dramatis. Warga yang berada di lokasi menarik tubuh korban dari kobaran api. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api padam 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan mengerahkan 2 unit damkar. Kecelakaan diduga akibat sopir truk tidak dapat mengendalikan kendaraan saat melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak beton pembatas jembatan dan terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kebakaran, supir mengalami luka bakar. Sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang arah Bandung kilometer 93 Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya tabung gas yang baru diisi membuat api kian mengganas. Dalam waktu singkat, truk dan tabung gas hangus terbakar. Kebakaran diduga berasal dari salah satu tabung gas yang terkena percikan panasnya mesin. Api padam setelah petugas damkar Purwakarta menerjunkan 1 unit mobil damkar. Dalam insiden itu, sopir mengalami luka bakar ringan akibat berupaya menutup jalur pipa gas. Rencananya gas tersebut dibawa ke sebuah pesantren di Bandung. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah bus rombongan pelajar terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa, namun penumpang mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi saat sebuah bus pariwisata yang mengangkut 58 penumpang melintasi turunan tajam di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kondisi jalan yang licin akibat hujan deras dan berkabut diduga menjadi penyebab utama bus terjun ke jurang. Sopir bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga jatuh ke jurang. Warga dan pengendara yang melintas berupaya melakukan evakuasi para korban. Bus tersebut mengangkut 58 orang, terdiri dari 43 anak sekolah dan 13 pendamping termasuk sopir dan kenek. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka-luka. 43 orang terluka dan dirawat di sejumlah rumah sakit.
Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Masih seputar kecelakaan, pemirsa, sebuah mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, korban terpental sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri. Pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Korban dan gerobak dagangannya terpental. Ironisnya pelaku langsung kabur usai menabrak korban. Dari rekaman CCTV terlihat dari jauh pengemudi berkendara dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban. Korban selamat namun mengalami patah tulang di kaki, ditolong warga. Saya kedengeran ada bunyi brak gitu. Nah, terus saya samperin. Nah, orangnya jatuh, sopirnya kabur. Dia sempat berhenti. Habis nabrak dia berhenti sebentar. Saya samperin, kabur. Pengendara mobil kini dalam pencarian petugas Satlantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral seorang pria nekat naik ke atas kap mobil hingga terbawa puluhan meter di Grogol, Jakarta Barat. Sempat terdengar teriakan maling membuat pengendara lain ikut bantu menghentikan laju mobil tersebut. Seorang pria melakukan aksi yang sangat membahayakan. Pria ini naik ke atas kap mobil dan meminta pengemudinya menghentikan laju kendaraannya. Sempat terdengar teriakan maling, sehingga sejumlah pengendara membantu upaya sang pria. Saat berhenti, pengendara mobil tersebut sempat bersitegang dengan pria yang di atas kap. Dari arah pinggir tol Kebonjeruk ke arah Jalan Es Parman, Jalan Es Parman, Jalan Raya Es Parman. Oh, nggak sempat keributan ya tapi ya? Nggak ada keributan. Tadi saya kira juga itu lagi syuting sinetron. Kan biasanya kalau ribut-ribut begitu biasanya kan ada teriak-teriakan apa gimana. Ini enggak. Cuma yang lakinya itu kan naik ke atas kap mobil ya. Cuma apa sih? Berhenti dulu, cuma gitu doang. Saya pikir lagi syuting sinetron. Belum diketahui permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Hingga kini, Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat masih menunggu laporan dari korban untuk datang ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Anissa. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Nata dan juga Priska serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Lebak Bulus yang akan mengarah ke kawasan Blok M maupun Fatmawati terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dikarenakan memang masih memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas sendiri terpantau dalam keadaan ramai dan sudah terlihat dominasi kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Kami imbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga mengingat banyaknya kendaraan yang memutar balik dan juga karena peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan flyover Simpang Grogol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Lejen Es Parman. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen Es Parman yang akan mengarah ke Jalan Letu Menten juga pada pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Namun kepadatan arus lalu lintas terjadi pada pagi hari ini, yaitu di tol dalam kota dari arah
Pluit yang akan mengarah ke Tomang. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Namun dari arah sebaliknya, ini dari area Tomang yang akan mengarah ke tol dalam kota Pluit terpantau relatif lancar. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan CPO Tebet. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang pada pagi hari ini terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Namun dari arah sebaliknya, ya ini dari kawasan Semanggi, maksud kami dari kawasan Cawang yang akan mengarah ke kawasan Semanggi terpantau kepadatan arus lalu lintas khususnya di jalur arteri. Kami mau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga selalu bersabar mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada pagi hari ini. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, ya ini terpantau masih dalam keadaan relatif lancar, namun pada pagi hari ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu arah. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan selalu berkonsentrasi saat berkendara dan juga memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk yang terakhir kita pantau kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan kilometer 57-600 rest area Karawang. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta terpantau masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, berkonsentrasi saat berkendara, dan juga kami himbau sebelum Anda memasuki pintu tol untuk memastikan saldo tol Anda cukup dan juga bahan bakar Anda juga dalam keadaan yang cukup. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 181 kasus laka lantas dengan rincian 7 meninggal dunia, 17 luka berat dan juga 127 luka ringan. Dari data tersebut 93% terjadi di jalan non-tol ataupun di jalan arteri. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kembali di Sindo Today, pemirsa, Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir. Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir. Militer Israel meluncurkan serangan udara dan merusak sebuah stadion di Bin Jebel, Lebanon. Jet tempur yang diduga milik militer Israel terbang di langit Lebanon sebelum akhirnya rudal menghancurkan sebuah distrik di Nabatiyeh. Ambulans membawa sejumlah korban ke Rumah Sakit Al-Najda Al-Sabiyah. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan peringatan evakuasi yang diberikan Israel tak memberikan waktu kepada warga sipil untuk evakuasi. Zionis Israel terus melancarkan serangan udara ke 50 lokasi di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel diklaim menargetkan infrastruktur yang diduga milik Hizbullah. Bahkan militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar terhadap korbannya. Padahal penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional. Pemirsa, ketegangan kembali meningkat di perbatasan Lebanon-Israel ketika militer Israel mengklaim menemukan dan juga menghancurkan infrastruktur bawah tanah yang diduga milik kelompok Hizbullah. Tentara Israel menyatakan telah menemukan dan menghancurkan sebuah terowongan sepanjang 80 meter di Lebanon Selatan yang disebut digunakan oleh kelompok Hizbullah. Rekaman yang dirilis memperlihatkan pasukan Israel bergerak maju ke dalam wilayah Lebanon, sementara sebuah tank tampak menghancurkan target yang diklaim sebagai basis pertahanan Hizbullah. Militer Israel menyebut operasi ini dilakukan oleh Brigade ke-401 yang juga mengklaim telah menemukan lebih dari 100 perlengkapan tempur dalam sepekan terakhir.
Meski gencatan senjata dengan pemerintah Lebanon masih berlaku, Israel terus melanjutkan operasi militernya dengan alasan untuk menghilangkan ancaman terhadap warga sipilnya. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis sebuah video tembak jatuh pesawat tanpa awak Hermes 450 milik Israel. Inilah detik-detik saat pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak jenis Hermes 450 di langit Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 merupakan drone canggih milik Israel. Pejuang Hizbullah tidak merinci senjata yang digunakan untuk menjatuhkan pesawat intai tanpa awak milik Israel ini. Drone intelijen Hermes 450 buatan Israel menjadi tulang punggung operasi pengintaian modern dan telah digunakan di berbagai konflik internasional. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit Systems Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real-time. Secara teknis, Hermes 450 memiliki panjang sekitar 6 meter dengan rentang sayap 10,5 meter dan bobot maksimum mencapai 500 kg. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 5.000 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 170 km per jam serta daya tahan terbang hingga 20 jam. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Total muatan yang dapat dibawa mencapai 180 kg. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi, termasuk jalur Gaza dan Perang Lebanon. Pemirsa, Amerika Serikat menarik lebih dari 5.000 pasukannya dari Jerman. Hal ini dilakukan seusai kanselir Jerman yang memuji Iran dan menyebut strategi perang Iran unggul dibandingkan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menarik lebih dari 5.000 pasukan dari Jerman. Pernyataan itu disampaikan seiring semakin dalamnya keretakan hubungan transatlantik terkait perang di Timur Tengah. Why is the U.S. removing troops from Germany? Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Keputusan Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman dipicu oleh pernyataan kanselir Jerman Friedrich Merz. Merz menyebut strategi perang Iran unggul dibanding Amerika Serikat. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Perang Amerika Serikat melawan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026. Gencatan senjata pertama antara Amerika Serikat dengan Iran terjadi pada awal April lalu. Gencatan senjata kemudian diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan Iran mencoba bernegosiasi untuk berdamai, namun hingga kini belum juga menemukan kesepakatan. Pemirsa, meskipun dalam kondisi gencatan senjata dengan Iran, aktivitas militer Amerika Serikat meningkat ke Timur Tengah. Berdasarkan pelacakan penerbangan Flight Radar 24, sebagian besar pesawat yang dikerahkan ke Timur Tengah adalah pesawat kargo C-17A Globemaster III. Pesawat kargo raksasa ini mampu membawa logistik hingga 77 ton dan sekitar 100 personil.
Selain itu, Flight Radar juga mendeteksi adanya pesawat transportasi terbesar Angkatan Udara Amerika Serikat C-5M Super Galaxy dan pesawat tanker raksasa generasi terbaru KC-46 Pegasus juga terlihat di udara Eropa dan Timur Tengah. Bahkan termasuk pesawat pengintai strategis 4 mesin, yaitu RC-135W yang bertugas untuk menyediakan data intelijen secara real time, kemudian pesawat terlihat beroperasi di dekat Bahrain. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk. Di sisi lain, militer Iran mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk atau melakukan sesuatu yang buruk. Trump juga tidak takut dengan klaim bahwa Iran masih memiliki 15% kemampuan rudal dan mengatakan akan menghancurkannya. Trump bahkan membantah laporan yang menyatakan bahwa Amerika mungkin akan lebih baik tanpa kesepakatan. I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. Menjawab laporan kekuatan militer Iran melemah, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Akun Instagram yang diduga milik Ibrahim Zulfagari ini mempertanyakan kekhawatiran Amerika yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Seperti diketahui sebelumnya, perundingan antara Amerika dan Iran berakhir buntu. Salah satu tuntutan yang tak bisa dipenuhi Iran adalah soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Amerika meminta Iran menghentikan pengayaan nuklir dengan alasan apapun. Sementara Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi kepada pihak yang membayar tarif Selat Hormuz kepada Iran. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Intelijen Keuangan dan Penegakan Hukum yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan mengingatkan kepada setiap individu maupun perusahaan agar tidak membayar tarif ke pemerintah Iran saat melintasi Selat Hormuz. Sanksi akan diberikan kepada pihak manapun yang berani menyetor uangnya demi keselamatan ke pemerintah Iran. Transaksi terhadap Iran di Selat Hormuz tidak semata dalam bentuk mata uang, namun kompensasi alat digital, tukar-menukar informasi, hingga sumbangan amal maupun kegiatan lain yang disalurkan melalui kedutaan besar Iran di sejumlah negara. Peringatan sanksi tidak hanya ditujukan kepada warga negara maupun perusahaan yang terkait hukum Amerika Serikat, namun juga perusahaan di luar otoritas hukum Amerika Serikat. Peringatan tersebut dikhususkan kepada perusahaan perminyakan yang memiliki hubungan dagang maupun industri dengan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menegaskan sanksi yang akan diberikan memiliki tendensi untuk menarik seluruh aset maupun aset keuangan milik Amerika Serikat yang selama ini masih tersimpan di Iran. Scott juga berharap pemerintah Iran tidak lagi memiliki pemasukan, salah satunya dari Selat Hormuz. Kebijakan ini bermula dari aksi saling serang Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Untuk melawan Iran, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut sejak 13 April 2026, menghentikan semua kapal untuk berlayar ke atau dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyamakan Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyita kapal Iran seperti bajak laut. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut saat menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Trump mengenang bagaimana sebuah kapal perusak Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran Tosca di dekat Selat Hormuz pada 19 April 2026 sebelum kapal tersebut dinaiki marinir Amerika Serikat. Beberapa kapal Iran telah disita Amerika Serikat setelah meninggalkan pelabuhan Iran bersama dengan kapal kontainer yang dikenai sanksi dan kapal tanker Iran di perairan Asia. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Pemirsa, Iran melontarkan kecaman keras terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah pernyataannya yang menyamakan operasi laut Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyamakan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Baqi menyebut pernyataan tersebut sebagai pengakuan terbuka atas tindakan ilegal Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Iran di perairan internasional. Menurut Baqi, pernyataan Trump bukan sekedar retorika, melainkan pengakuan langsung mengenai tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional. Baqi juga mendesak komunitas global, negara-negara anggota PBB dan Sekjen PBB menolak segala bentuk normalisasi pelanggaran hukum internasional di jalur maritim. Sebelumnya, Trump dalam pidatonya di Florida pada Jumat menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Pernyataan tersebut menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Pemirsa, Wakil Presiden Iran Mohammad Reza turun ke jalan ikut aksi rakyat. Dia turun ke jalan untuk mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza menemui demonstran di jalanan Teheran, Iran. Masa aksi turun ke jalan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran yang sedang berperang melawan Israel dan Amerika Serikat.
Perang Iran melawan Amerika dan Israel ini terjadi sejak 28 Februari tahun 2026 atau sekitar 2 bulan lebih. Gencatan senjata saat ini masih berlaku dan sempat diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Pasukan penjajah Israel terekam kamera saat merampok sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Rekaman video yang beredar di sosial media X menunjukkan bahwa pasukan Zionis Israel menghitung uang yang ada di sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Mereka disebut mengambil uang dalam jumlah besar dari lokasi tersebut. Aksi ini memicu tuduhan perampasan uang milik warga sipil Palestina. Bahkan hingga dengan saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pasukan penjajah tersebut. Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza terus memprihatinkan tanpa adanya bantuan medis dan layanan kesehatan. Bahkan angka amputasi pada anak di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia. Tangis histeris Musab Abu Taimah tak kuasa menahan sakit di tangan dan kakinya. Warga Gaza berusia 46 tahun ini kehilangan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit akibat tidak adanya suplai medis di jalur Gaza. Ujung jari tangan dan kakinya mulai membiru dan menghitam hingga akhirnya harus diamputasi. Namun kini ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan menyulitkan kondisinya. Kondisi Musab membutuhkan dokter spesialis yang hanya ada di luar Gaza. Angka amputasi di Gaza terus meningkat seiring blokade bantuan oleh Israel. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak Gaza juga menghadapi kesulitan yang sama. Mereka harus kehilangan kaki ataupun tangannya akibat konflik. Bahkan Maret lalu viral saat seorang dokter terpaksa melakukan amputasi pada seorang bocah tanpa anestesi atau obat bius. Namun bocah malang ini meninggal tak lama setelah operasi karena ketiadaan obat dan membuat para dokter menangis. Dikutip dari Al Jazeera, data Lembaga Humaniti dan Inklusi Inggris menunjukkan angka amputasi anak di Gaza yang tertinggi di dunia. Tiap harinya lebih dari 10 anak di Gaza terpaksa diamputasi salah satu kaki ataupun kedua kakinya. Sejak 7 Oktober 2023, total 5 hingga 6.000 orang di Gaza harus diamputasi akibat perang. Blokade bantuan internasional ke Gaza oleh Israel menambah sulitnya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Kematian menghantui Gaza tidak lagi hanya karena perang, namun juga karena kelaparan dan infeksi akibat ketiadaan bantuan medis. Pemirsa, dua aktivis global Sumut Flotilla, Thiago Avila dan Saif Abu Kheshek dilaporkan masih ditahan di penjara Sigma Askalan di wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Zionis Israel. Kondisi keduanya menjadi sorotan setelah muncul laporan dugaan penyiksaan, pemukulan, dan pengabaian medis. Global Sumut Flotilla mengkonfirmasi Thiago Avila dan Saif Abu Kheshek telah dipindahkan ke penjara Sigma di Askalan setelah sebelumnya diculik oleh tentara Zionis Israel di Laut Mediterania atau perairan internasional. Menurut kedutaan Brasil yang mendampingi Thiago Avila, Thiago dan Saif mengalami penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan buruk. Keduanya juga melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes atas penahanan tersebut. Jadi kedua teman kami menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Thiago sempat tidak bisa melihat di satu matanya dan tidak ada akses kepada dokter yang cukup saat itu. Thiago dan Saif sudah menerima
kunjungan konsulat dari pemerintah masing-masing, dan di situ mereka dibatasi oleh kaca, jadi tidak bisa secara bebas berkomunikasi. Tapi kami tahu bahwasanya dari melihat bekas-bekas yang ada di badan teman-teman, keduanya mendapatkan penyiksaan yang di luar kemanusiaan. Aktivis asal Brasil Thiago Avila dikenal konsisten terlibat dalam gerakan solidaritas untuk Palestina melalui berbagai misi kemanusiaan internasional. Dalam misi tersebut, Thiago dikabarkan pernah menghadapi ancaman dari militer Israel saat berupaya menembus blokade. Meski beresiko tinggi, ia tetap menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan dukungan dan memperjuangkan isu kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini diwarnai sorotan atas tingginya resiko yang dihadapi oleh jurnalis di wilayah konflik seperti di jalur Gaza dan Lebanon. Laporan PBB mencatat ada lebih dari 300 jurnalis gugur di Gaza dan Lebanon sejak Oktober 2023. Di tengah peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, para jurnalis di wilayah konflik menyoroti risiko ekstrim yang mereka hadapi saat menjalankan tugas peliputan. Di jalur Gaza, aktivitas jurnalistik berlangsung di bawah ancaman keselamatan, dengan keterbatasan akses komunikasi serta kondisi pengungsian yang memperumit peliputan. Tak sedikit jurnalis yang menjadi target langsung serangan Israel. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar 300 jurnalis tewas di Gaza sejak Oktober 2023, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan bagi pekerja media. في هذه الحرب كان كثير صعوبات احنا واجهناها كصحفيين في قطاع غزة من ناحية قطع الانترنت والاتصالات. كانت هناك معاناة كبيرة احنا كصحفيين في نقل الحقيقة وارسال الصور للوكالات التي نعمل بها. خاصة احنا فترة نزوح تفرقنا انا وعائلتي، كنا فترة في الشمال هم كانوا في الجنوب، فكانت كثير المعاناة كانت كثير صعبة احنا كصحفيين، ولكن نحاول قدر الامكان الاستمرار في هذه التغطية من اجل نقل الحقيقة ومن اجل توصيل الرسالة للعالم. Sementara di Lebanon, kondisi serupa juga terjadi dengan meningkatnya ancaman terhadap jurnalis yang meliput langsung di lapangan, termasuk di wilayah perbatasan. Pemerintah Lebanon mencatat puluhan jurnalis tewas sejak 2023 di tengah eskalasi konflik yang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Di sisi lain, Israel membantah secara sengaja menargetkan jurnalis meski mengakui beberapa insiden yang menyebabkan korban jiwa. Informasi lain pemirsa, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia kembali menunjukkan keganasannya ketika letusan dahsyat mengguncang wilayah Filipina dan memicu kepanikan warga. Gunung Mayon, gunung berapi paling aktif di Filipina, meletus setelah sebagian kubah lavanya runtuh. Letusan tersebut memuntahkan awan panas, abu vulkanik dan material berbahaya yang meluncur cepat menuruni lereng gunung. Awan abu tebal menyelimuti langit, bergerak ke arah barat daya dan menutupi wilayah permukiman di sekitarnya. Dampaknya langsung terasa di sejumlah wilayah, termasuk Camalik, Guinobatan, dan Daraga yang mengalami penurunan jarak pandang secara drastis. Pihak berwenang telah menetapkan status siaga tinggi mengingat potensi letusan susulan yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemirsa, hujan badai serta banjir yang menerjang Provinsi Gaziantep, Turki. Hujan deras menyebabkan sejumlah wilayah di Gaziantep, Turki disapu banjir bandang. Kuatnya arus banjir juga menyeret sejumlah benda milik warga. Angin kencang juga menyebabkan sejumlah atap bangunan terlepas dan juga melayang di udara. Sejumlah unit apartemen Turki juga rusak akibat hantaman angin kencang.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas pada Sabtu sore bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratas membahas perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Dalam rapat, pemerintah turut menaruh perhatian pada aspirasi yang disampaikan oleh Serikat Pekerja. Selain itu, isu pendidikan terkait dengan optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah juga menjadi fokus pembahasan. Forum Organisasi Penyiaran Indonesia (FOPI) menggelar Hari Kebebasan Pers Dunia 2026 di Car Free Day, Jakarta. Acara dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid serta Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Kegiatan yang digelar Forum Organisasi Penyiaran Indonesia atau FOPI diisi dengan fun walk, senam zumba, serta ajakan untuk menjaga ekosistem media yang sehat dan profesional. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut industri penyiaran dan media konvensional harus mampu bertahan di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang. Menurutnya, pers berkualitas menjadi garda terdepan dalam melawan misinformasi yang saat ini menjadi tantangan global. Mutia juga menegaskan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai asosiasi penyiaran untuk menyiapkan regulasi agar industri media tetap berkelanjutan di tengah perubahan model bisnis dan era digital. Selamat Hari Kebebasan Pers Internasional untuk seluruh insan pers yang hadir, khususnya dari insan penyiaran Indonesia. Kita tepuk tangan dulu, kita berikan semangat, kita kasih semangat karena kita tahu bahwa tantangan dunia penyiaran semakin hari juga semakin real, konkret di depan mata, dan saya sepakat sekali dengan topik yang dipilih, kolaborasi untuk informasi berkualitas dan berkelanjutan, karena memang kunci dari kita untuk bertahan dalam era yang sangat cepat ini, terkhusus bagi teman-teman di penyiaran, adalah kolaborasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah kabar miring mengenai kondisi kesehatannya yang disebut dalam keadaan kritis. Bendahara negara tersebut bahkan terlihat bugar saat melakukan aktivitas jalan santai bersama dengan istrinya, Ida Yulidina, di pusat perbelanjaan di Senayan City, Jakarta. Dalam video ini, Purbaya nampak begitu mesra menggandeng tangan sang istri sambil menyapa warga yang tengah berjalan-jalan di mal. Bahkan tidak hanya itu, Purbaya juga terlihat ramah melayani permintaan warga yang ingin berfoto bersamanya. Kehadiran Purbaya di depan publik ini pun seolah menepis kabar yang sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya mengalami sakit kritis. Rumor terkait dengan gangguan kesehatan ini awalnya muncul saat Purbaya menghadiri pertemuan dengan awak media pada Jumat pekan lalu. Yang dimana pada kala itu dirinya mengungkapkan adanya gangguan pada area pinggang yang memerlukan tindakan medis berupa suntikan di 8 titik saraf agar tetap bekerja secara optimal. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026, sejumlah kisah haru sekaligus prihatin masih menyelimuti dunia pendidikan di Indonesia. Ya, seorang guru sekolah dasar berstatus tenaga harian lepas mengajar siswa-siswinya tanpa mengeluh di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan sang guru juga ternyata berjualan sate untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berdagang sate di Melajah, Kota Bangkalan menjadi pekerjaan Yusron Hidayat setiap hari. Yusron menekuni berdagang sate sore hingga malam hari. Pekerjaan ini untuk menambah penghasilan dari pekerjaan utama sebagai seorang guru. Yusron mengajar di SD Negeri Melajah 2 Bangkalan. Profesi sebagai guru telah dijalani selama 19 tahun. Bagi Yusron, guru bukan sekedar pekerjaan biasa, yakni menyalurkan minatnya yang memiliki jiwa pendidik kepada anak-anak. Honorer kepada Pemkab Kabupaten Bangkalan. Selain mengajar juga sambil jualan sate berarti? Benar, jualan sate dari tahun 2006. Yusron hanya berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib dan penghidupan para guru honorer,
terutama mereka yang sudah berdinas belasan hingga puluhan tahun. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji khusus mendarat perdana di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Nantinya jemaah haji khusus akan berada di Arab Saudi lebih singkat dibandingkan dengan haji reguler. Jemaah haji khusus mendarat perdana di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Dengan menggunakan Etihad Airways, kloter pertama jemaah haji khusus tiba pukul 11.20 waktu Arab Saudi. Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Dirjen Pengendalian Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh dan Pramudia mengatakan bahwa sebanyak 42 jemaah haji khusus telah tiba, termasuk dalamnya merupakan pembimbing ibadah, dokter dan juga pengurus travel. Haji khusus akan berada di Arab Saudi lebih singkat dibandingkan dengan haji reguler, yaitu selama kurang lebih 10 hingga dengan 30 hari, dengan biaya yang jauh lebih mahal, yakni mencapai 500 juta rupiah. Di tengah teriknya suhu ekstrim di Tanah Suci tidak menyurutkan semangat juang para petugas haji. Bahkan mereka tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga mengabdikan diri demi memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Teriknya matahari di Madinah tidak menyurutkan semangat para petugas haji Dakar bandara. Mereka dengan sigap membantu jemaah yang kelelahan hingga membutuhkan penanganan medis. Para petugas saling bantu untuk satu tujuan, yaitu demi jemaah haji dapat beribadah dengan nyaman. Sejak tiba di Bandara Amma, Madinah, para petugas membantu mengantar jemaah hingga menaiki bus. Jika ada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, tim kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah, saya pengen mendedikasikan diri saya sebagai petugas haji untuk melayani para jamaah haji yang datang ke Madinah. Saya pengen melayani para tamu Allah agar mereka bisa menjadi haji yang mabrur. Meskipun terik panas di Madinah sekitar 37 derajat tidak membuat saya putus asa, malah membuat saya semangat karena bisa bertemu dengan para tamu Allah banyak sekali, ada yang lansia, ada yang disabilitas. Semua petugas Dakar bandara memastikan kerjasama menjadi kunci utama. Di tengah minimnya waktu istirahat serta tekanan kondisi cuaca, dedikasi mereka tak luntur dan senyum tetap terjaga meski peluh terus mengalir. Perjuangan para petugas haji ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan terbaik untuk jemaah adalah prioritas utama. Di balik ibadah yang khusyuk, ada kerja keras tanpa lelah dari mereka yang mengabdi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, petugas haji menerapkan strategi jemput bola untuk melayani kedatangan jemaah kloter perdana yang menempati Hotel Al Hidayah di sektor 10 Aziziyah. Meskipun menjadi akomodasi terbesar dengan kapasitas 21.000 orang, kemegahan, fasilitas dan juga pelayanan proaktif, petugas berhasil memberikan rasa nyaman bagi tamu Allah untuk fokus beribadah. Kesibukan luar biasa mewarnai lobi Hotel Al Hidayah saat menyambut ketibaan 393 jemaah kloter perdana dari Jakarta dan Banten 1 pada Jumat siang waktu setempat. Bangunan dengan 10 menara ini merupakan jantung operasional sektor 10 yang diproyeksikan menampung lebih dari 21.000 tamu Allah. Menghadapi skala kedatangan yang masif, petugas haji menerapkan strategi jemput bola secara agresif. Seluruh barang bawaan langsung diambil alih oleh petugas agar jemaah bisa segera melenggang menuju lobi. Pelayanan yang cepat dan terbuka ini langsung meninggalkan kesan mendalam bagi jemaah, terutama jemaah yang menunggu keberangkatan hingga belasan tahun. Yang saya lihat mereka itu berkeliling membantu jamaah kalau mendapatkan kesulitan. Terus yang kedua, informasi-informasi yang dibutuhkan jamaah itu juga bisa kami peroleh dengan mudah. Misalnya hotelnya di mana, lantainya di sebelah mana, kemudian bagaimana kami mendapatkan koper, pelayanan di hotel dan seterusnya.
Bukan hanya soal kemudahan akses informasi, kualitas pelayanan juga dibuktikan lewat kesiagaan petugas dalam mendampingi kelompok rentan. Tanpa menunggu diminta, petugas dengan sigap mendorong kursi roda para lansia dan memandu mereka hingga ke depan pintu kamar masing-masing. Seluruh manuver pelayanan humanis ini didukung penuh oleh infrastruktur akomodasi yang modern. Kepala Sektor 10 memastikan Hotel Al-Hidayah telah dilengkapi sarana yang mampu mengobati rasa lelah para jemaah. Alhamdulillah dengan fasilitas yang luar biasa, dengan berbagai fasilitas yang memanjakan jamaah haji dari Indonesia. Insya Allah Bapak Ibu jamaah haji akan dibuat nyaman oleh layanan di Sektor 10. Sinergi antara kemegahan infrastruktur dan ketulusan pelayanan petugas ini menjadi bantalan pertama yang menghapus kecemasan para tamu Allah. Dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi secara paripurna, jemaah kini bisa sepenuhnya memusatkan energi dan pikiran mereka untuk menjalani rangkaian ibadah di Tanah Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News, tim MCH 2026 melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Madinah ada pusat percetakan dan distribusi mushaf Al-Quran terbesar di dunia. Ya, penasaran seperti apa? Dan rekan kami, Eti Juwitasari, akan mengajak Anda untuk melihat pusat percetakan dan distribusi mushaf Al-Quran di Madinah. Ya pemirsa, saat ini saya ada di King Fahad Complex for the Printing of the Holy Quran atau pusat distribusi mushaf Al-Quran yang menjangkau jutaan umat muslim di seluruh dunia. Nah, tempat ini merupakan kompleks percetakan Al-Quran terbesar di dunia nih pemirsa. Nah, setiap tahunnya kompleks ini mampu mencetak puluhan juta eksemplar Al-Quran dalam berbagai ukuran dan terjemahan. Jadi dia juga memproduksi berbagai bahasa dari minoritas hingga mayoritas, dan proses produksi ini dilakukan dengan teknologi modern yang memastikan ketelitian setiap hurufnya. Dan ini dengan produksi yang masif dan pengawasan ketat, King Fahad Kompleks ini tak hanya mencetak kitab suci, tetapi juga menjaga warisan spiritual umat Islam lintas generasi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Satuan Tugas Operasi Ar-Muzna membongkar ketidaksinkronan data maktab di Padang Arafah. Ya, evaluasi segera dilakukan agar seluruh tamu Allah dapat menempati tenda dengan aman dan juga nyaman. Memasuki fase krusial persiapan puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Azmuna menyisir kawasan Padang Arafah. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan 10 sektor ad hoc, rute murur, hingga skenario sistem evakuasi darurat. Dalam inspeksi tersebut, Satgas Ops Azmuna menemukan fakta fatal terkait ketidakcocokan posisi markas antara dokumen perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksinkronan ini terlihat jelas pada penomoran ganda di sejumlah tenda maktab. Temuan ini langsung dikoordinasikan untuk segera diperbaiki agar kelompok terbang jamaah tidak tersesat saat memasuki tenda wukuf. Dengan teman atau yang sangat krusial itu antara perencanaan yang syarikat dengan kita, kami cek di lapangan ada beberapa maktab yang ada double. Nanti ke depan kami akan tinjau lagi kebenarannya maktab dengan yang kita tinjau, kemudian lanjut ke dalamnya. Bagaimana kesiapan alat atau sarana prasarananya, tendanya, kemudian kasurnya, bantalnya, MCK-nya, airnya, dan lain sebagainya. Kami tadi lihat sudah lebih ada peningkatan dari tahun-tahun yang lalu. Di tengah bara ketegangan geopolitik yang belum mereda, ribuan jamaah Iran memadati Bandara Teheran untuk melangkah menuju ke Tanah Suci. Sebuah perjalanan iman berlangsung di bawah bayang-bayang krisis global. Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran dipadati aktivitas saat para jemaah haji mulai diberangkatkan ke Arab Saudi. Para jemaah menyelesaikan proses keberangkatan di terminal, bersiap menuju Madinah untuk menjalankan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang paling sakral. Meski situasi kawasan masih diliputi ketegangan dan potensi gangguan perjalanan, antusiasme para jemaah tak surut. Mereka mengaku bersyukur atas kesempatan langka ini, terutama setelah penerbangan internasional kembali dibuka pasca gencatan senjata. شهر فرودگاهی هست امام خمینی
تا همین لحظه که من در خدمتتون هستم 13 پرواز انجام شده و این 13مین پرواز هست که حدود 260 مسافر داره و ما از 5 اردیبهشت ماه عملیات حجمون شروع شده. اولین پرواز عوامل بوده و 12 پرواز هم حجاج عزیمت کردن به سرزمین وحی. Otoritas Iran menyebut sekitar 35.000 jemaah akan diberangkatkan dalam ratusan kelompok menuju Arab Saudi. Di tengah situasi yang belum menentu, perjalanan ibadah haji menjadi simbol harapan bahwa di balik konflik dan negosiasi yang buntu, keyakinan tetap menemukan jalannya. Ya pemirsa, sebagai bentuk rasa simpati dan duka cita atas musibah tabrakan kereta Argo Bromo dan KRL komuter lain, sejumlah warga memberikan karangan bunga dan buket di stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Warga berharap agar tragedi yang menelan 16 korban jiwa dan ratusan korban luka tidak terulang kembali. Karangan bunga serta taburan bunga terlihat memenuhi sejumlah titik di area stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Warga yang datang tidak hanya dari sekitar lokasi, namun juga dari berbagai wilayah lain. Mereka sengaja datang untuk menyampaikan rasa duka mendalam serta memanjatkan doa bagi para korban. Aksi tabur bunga ini menjadi simbol rasa simpatik pada duka sekaligus bentuk solidaritas masyarakat terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya setiap hari melihat orang pada naik kereta, biarpun cuma lewat berita. Sampai sebegitunya mereka mencari uang. Apalagi korbannya wanita semua ya, Bu? Wanita semua, pejuang-pejuang rupiah, mencari nafkah. Saya jarang naik kereta, tapi kalau lagi barengan sama mereka sampai astagfirullahaladzim, sampai sebegininya mereka memaksakan untuk sampai di tujuan kerja. Ini sebagai penghargaan buat para korban. Insya Allah Husnul Khotimah, mereka adalah perempuan hebat. Dan terakhir update itu sudah ada 16 orang dan saya berharap itu tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Aksi simpati ini diharapkan dapat menjadi penguat bagi keluarga korban serta pengingat akan pentingnya keselamatan dalam transportasi publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh di Bekasi terus diselidiki. Ya, fakta baru terungkap, supir taksi yang diduga menjadi pemicu ternyata baru menjalani pelatihan selama 1 hari. Polisi mengungkap sopir taksi hijau yang terlibat kecelakaan dengan KRL dan kereta jarak jauh di perlintasan sebidang Jalan Ampera Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 ternyata merupakan karyawan baru. Saat insiden terjadi, ia baru bekerja selama 2 hari. Sebelum diterjunkan ke lapangan, sopir hanya mendapatkan pelatihan singkat selama 1 hari. Pelatihan itu hanya berupa pengenalan dasar seperti menyalakan mobil, menggunakan lampu, dan fitur sederhana lainnya. Dari hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil, serta cara lampu sen, parkir, dan lain-lain. Ini terjadi, ini masih didalami oleh teman-teman penyidik. Kami juga akan nanti update kepada rekan-rekan. Termasuk terkait tentang 7 pemeriksaan 7 orang yang hari ini diperiksa, akan kami update kepada rekan-rekan sekalian. Saat ini kasus kecelakaan telah diambil alih oleh Subdit Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum dan statusnya naik ke tahap penyidikan. Kecelakaan bermula saat taksi listrik mogok di perlintasan sebidang. Kendaraan kemudian ditabrak KRL yang melintas. Insiden ini memicu rangkaian peristiwa lebih besar di mana KRL ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek. Akibatnya 16 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui rencana pemeriksaan perusahaan taksi hijau dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait tragedi kereta di Bekasi Timur, kita akan bergabung dengan Berliana Mileni bersama juru kamera Andri Setiawan di Polda Metro Jaya. Ya baik, selamat pagi Berliana. Apa saja agenda pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Nata, Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini diagendakan dilakukan pemeriksaan yang akan dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dijadwalkan akan dilakukan pukul 10 pagi nanti. Dan hari ini memang diagendakan untuk melakukan pemeriksaan untuk beberapa pihak, yakni dari manajemen taksi Green SM, kemudian dari pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Dinas Tata Ruang dan juga Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian memang untuk hari ini diagendakan pemeriksaan dari manajemen taksi Green SM ini untuk mengetahui bagaimana manajemen dan kemudian prosedur atau standar operasional perusahaan terkait perekrutan dari supir taksi Green SM ini. Karena memang diketahui dari supir taksi Green SM ini baru bekerja selama 3 hari dan melakukan pelatihan hanya sekali. Kemudian pemeriksaan hari ini memang diagendakan dengan tujuan untuk melihat cara keseluruhan guna mengetahui bagaimana standar operasional dan juga untuk mengetahui kejadian atau kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu ini secara lebih mendalam dan juga objektif. Kemudian memang sebelumnya ini tahap penyelidikan ini sudah naik ke tahap penyidikan dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 31 orang saksi yang mana ini melibatkan korban, kemudian juga saksi mata dan juga pihak rumah sakit. Kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada terjadi di lokasi, kemudian juga pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Nah, untuk saat ini kami juga masih menunggu bagaimana proses pemeriksaan untuk beberapa pihak tersebut yang akan diagendakan pukul 10 pagi nanti. Memang pemeriksaan ini merupakan buntut dari kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur yang melibatkan kereta api komuter lain dan juga kereta api jarak jauh. Yang mana kecelakaan ini bermula dari taksi Green SM yang terjadi korsleting listrik dan berhenti di tengah rel kereta api sehingga memicu kejadian yang lebih besar. Sementara kembali ke Anda Nata dan juga Priska. Ya baik, terima kasih rekan Berliana melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, libur panjang wisata belanja Malioboro Kota Yogyakarta ramai diserbu wisatawan. Ya, selain menikmati suasana, wisatawan juga berburu oleh-oleh khas Yogyakarta. Arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan Malioboro Kota Yogyakarta terpantau padat. Wisatawan memanfaatkan libur panjang akhir pekan untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta di Malioboro. Bahkan tingkat kepadatan kunjungan wisatawan di Malioboro berlangsung hingga Minggu malam. Pemirsa, buat Anda yang kebetulan sedang jalan-jalan di Blok M, bisa mencoba makanan khas Thailand di Festival Songkran 2026. Ya, selain makanan khas Thailand, makanan Nusantara pun tersedia. Festival Songkran 2026 digelar di Blok M Square, Jakarta. Festival ini menghadirkan beragam kuliner khas Thailand serta jajanan kekinian. Kuliner khas Thailand yang dihadirkan pun mulai dari nasi goreng nanas Thailand hingga dessert khas Thailand seperti mango sticky rice dan Thai Tidong Chape yang cocok untuk menyegarkan tubuh di tengah cuaca panas. Tapi buat pengunjung yang belum kenyang dengan makanan Thailand, festival ini juga menghadirkan makanan khas Indonesia.